Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Fitri Gusmaresi, NIM 1722069. Saya akan membahas rangkuman mata kuliah Sumber Daya Manusia dari pertemuan pertama sampai 14 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Pertama, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. 1. Pengertian manajemen dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen yaitu seni menyelesaikan pekerjaan orang lain. Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap perusahaan. 2. Ruang lingkup MSDM. 1. Perencanaan SDM. 2. Menganalisis jabatan dan pekerjaan. 3. Merekrutan dan penyelesaian karyawan. 4. Pelatihan dan pengembangan SDM. Fungsi operasional MSDM yaitu perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, kedisiplinan, pemberhentian. 4. Variabel yang mempengaruhi keberhasilan pengorganisasian yaitu karakteristik individu, karakteristik organisasi, karakteristik pekerjaan, sikap kerja, perilaku karyawan, perputaran tenaga kerja, dan ketidakhadiran. Perencanaan sumber daya manusia. A. Pengertian perencanaan SDM adalah mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam. Yang pertama, metode informasi dalam permasalahan tenaga kerja. 2. Perencanaan prosedur dan perencanaan MSDM. 3. Perencanaan fungsi-fungsi MSDM. 4. Audit SDM. 5. Pentingnya perencanaan SDM. 6. Tujuan perencanaan SDM, manfaat perencanaan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi SDM, dan kendala yang mempengaruhi SDM. Selanjutnya, elemen dan peramalan SDM. Tahap atau proses perencanaan SDM dan hambangan dalam proses perencanaan SDM, analisis dan hambatan SDM. Materi selanjutnya adalah analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. A. Pengertian analisis pekerjaan, yaitu suatu penilaian secara mendalam dan sistem mendesain suatu pekerjaan untuk memperoleh manfaat dari hasil penilaian. 1. Tujuan analisis pekerjaan. 2. Aspek-aspek analisis pekerjaan. 3. Teknis analisis pekerjaan. 4. Langkah-langkah analisis pekerjaan. 5. Jenis-jenis analisis pekerjaan. B. Pengertian analisis tenaga kerja, yaitu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Pertama, klarifikasi tenaga kerja yang terdiri dari berdasarkan usia kerja dan berdasarkan kualitasnya. Kedua, masalah ketenaga kerjaan terdiri dari rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan pengangguran. Materi berikutnya yaitu penarikan tenaga kerja. A. Pengertian penarikan tenaga kerja adalah proses pencairan dan pemikatan para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. B. Tujuan penarikan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. C. Kegiatan rekrutmen. D. Proses penarikan tenaga kerja seperti penentuan dasar rekrutmen dan penetapan sumber rekrutmen seperti sumber internal dan eksternal. Langkah-langkah penarikan, sumber-sumber penarikan tenaga kerja seperti dari dalam perusahaan dan luar perusahaan, dan alasan dasar penarikan tenaga kerja, kendala yang sering dihadapi dalam proses penarikan, pengaruh internal yang eksternal terhadap rekrutmen, foto yang berpengaruhi penarikan tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah pemilihan dari sekelompok orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk tingkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya, tujuan seleksi yaitu mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pada tujuan seleksi. C. Faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi. D. Langkah-langkah proses seleksi. C. Kualitas yang menjadi pasar seleksi. F. Cara mengadakan seleksi. C. Teknik sebagai seleksi. H. Kendala seleksi. Penetapan dan program orientasi. Penetapan yaitu penetapan tugas bagi pegawai baru, sedangkan orientasi adalah kegiatan perkenalan pegawai baru pada perusahaan.
Jenis-jenis penetapan yaitu promosi, transfer, demosi. Tujuan orientasi meningkatkan kinerja karyawan agar keinginan perusahaan tercapai. Manfaat program orientasi yaitu mengenalkan karyawan baru dengan lingkungan perusahaan, menyampaikan informasi tentang pekerjaan, mengenalkan karyawan baru dengan unitnya, membantu karyawan baru lebih percaya diri, topik-topik program orientasi dan kaitan penetapan orientasi. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja yaitu mengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjaan. Penyebabnya adalah terjadinya PHK. Jenis-jenis PKH ada 4, yaitu PHK oleh perusahaan, PHK oleh buruh atau pekerjaan, PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan. Selanjutnya, kompensasi bagi pekerja yang di PHK. Prosedur pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Tenaga kerja yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, spiritual, dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan. Kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Tujuan pengembangan tenaga kerja. Cara pengembangan tenaga kerja. Jenis-jenis kompensasi ada 3. Pertama, kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Komponen kompensasi. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. 1. Karir yaitu kedudukan rangkaian pekerjaan dari posisi pernah diduduki seseorang. Manajemen karir yaitu proses pengalihan dan perencanaan kegiatan seseorang untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir yaitu kegiatan pegawai guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan dengan lebih baik mereka bekerja. B. Tujuan perencanaan karir. C. Pengembangan karir. D. Peran balik terhadap perkembangan karir. Pendekatan diagnosis untuk perencanaan dan pengembangan karir. Karir tanpa batas. Karir dapat diseleksikan tanpa batas jika orang menentukan pilihan karir yang dilandasi standar internal. Materi selanjutnya adalah motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Pengertian motivasi adalah rasa semangat atau dorongan dari diri sendiri, sedangkan produktivitas kerja yaitu kemampuan karyawan dalam memproduksi penghasilan barang atau jasa. B. Bentuk-bentuk motivasi. C. Komponen-komponen motivasi seperti kebutuhan, dorongan, tujuan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. 1. Faktor kemampuan. 2. Faktor motivasi. F. Manfaat prestasi kerja. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Sikap kerja. 2. Tukang keterampilan. 3. Organisasi dan lain-lain. Kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Fungsi kepuasan kerja untuk meningkatkan disiplin kerja dalam bekerja, untuk menghasilkan semangat kerja dan keyakinan pekerja terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor organisasional. Jenis-jenis stres terdiri dari stres fisik, kimiawi, psikologi, dan lain-lain. Jenis-jenis konflik yaitu konflik individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok. Budaya perubahan dan pengembangan organisasi. A. Budaya berorganisasi yaitu sistem makna yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. 2. Perubahan berorganisasi yaitu perubahan yang berubah secara etiologis, bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat suatu perbedaan dari sebelumnya. 3. Pengembangan organisasi yaitu tahap-tahap penahapan organisasi development. B. Faktor-faktor perubahan organisasi yaitu internal dan eksternal. C. Faktor-faktor pengembangan organisasi yaitu kekuatan internal dan kekuatan eksternal.
Audit sumber daya manusia. Proses audit SDM yaitu mengumpulkan data, mempersiapkan laporan, dan membahas laporan. Norma audit, manfaat audit SDM adalah mendorong tanggung jawab, sedangkan tujuan SDM yaitu mencari hal-hal yang baru. Materi terakhir yaitu pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan SDM, yaitu sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan di mana SDM dalam melakukan pekerjaan di dalam suatu perusahaan. B. Tujuan pemeliharaan SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Asas-asas pemeliharaan SDM yaitu asas manfaat dan efisien, asas kebijakan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas D. Metode-metode pemeliharaan SDM yaitu komunisasi dan internatif. E. Program kesejahteraan. F. Pemeliharaan keamanan kerja SDM seperti peraturan pemerintah ekonomi. G. Pemeliharaan kesehatan kerja SDM seperti pengadaan dokter di perusahaan, pemberian asuransi pada karyawan perusahaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.